Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayah. Puji dan syukur selalu terhatur kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur tidak dapat bisa kita ukur. Salawat juga salam kepada baginda agung habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang bijaksana, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita ikuti jejak langkahnya, kita tiru perilakunya, kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang Allah rahmati. Obat hati yang kedua yang disampaikan oleh Abdullah Al-Antaqi yaitu qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Qiraah artinya membaca. Al-Quran artinya Al-Quran. Jadi kalau hati kita sedang sakit, hati lagi banyak masalah, gelisah, gundah gulana, tak menentu, maka rumus yang kedua agar hati kita bersih, obatnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan yang sudah kita tahu, hafal semuanya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masya Allah. Alif Lam Mim Dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. La raiba fih, yang mana di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak bisa didebat, itu Al-Quran. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Ini Al-Quran yang Masya Allah, luar biasa. Al-Quran ini ketika mendengarkannya hati menjadi damai, ketika mendengarkannya hati menjadi tentram, ketika mengamalkannya, keutamaan yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka di sini rumusnya pantas kalau disebutkan rumusnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itulah Al-Quran. Jadi petunjuk, hudan, makna lain daripada Al-Quran itu adalah hudan. Jadi makna Al-Quran satu, qiraah. Quran dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan Qur'anan, membaca. Dari kata membaca, makanya Al-Quran harus dibaca. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan surah Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak, bacalah kitab engkau. Iqra, baca. Yang menjadi pertanyaan pada kita semua, jawab ya hadirin sekalian, berapa kali kita bisa khatam Al-Quran dalam setahun saja? Wah Ustaz, saya membaca Al-Quran bisa khatam dalam bulan Ramadan. Ayo di luar itu,
berapa persen orang yang bisa khatam waktu Ramadan? Lalu berapa persen orang yang bisa khatam 1 bulan? Semuanya tamat. Makanya muncul ada komunitas-komunitas yang 1 bulan bisa menamatkan itu khatam Al-Quran 30 juz. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kita merasa hati gundah gulana, gelisah, tidak menentu, banyak pikiran menjadi ruwet, menjadi pikiran menjadi tidak teratur, kacau. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa besar kemampuan kita untuk kembali pada Al-Quran? Sudah seberapa kuat dan sudah seberapa hebat, sudah seberapa banyak sehari kita membaca Al-Quran? 1 surah, 1 juz, 2 juz, 1 lembar, 1 halaman, atau tidak sama sekali? Kalau tidak sama sekali, makanya wajar hati kita merasa gelisah, gundah gulana. Ayo kembali, Iqra kitabak, ayah. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman pegangan hidup kita. Al-Quran jadi imam kita. Yang namanya imam di depan, kita makmumnya di belakang. Jadi ikut tuh kemanapun. Al-Quran kata Al-Quran begini, kita ikut. Kata Al-Quran begitu, kita ikut. Dalam Al-Quran ada rumus. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Oh, takwa pada Allah. Di Al-Quran rumusnya ada. Hubungan antara suami istri ada. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah para istri-istrimu dengan baik, dengan ma'ruf. Ada di Al-Quran semuanya. Yuk, sekali lagi. Kita kembali pada Al-Quranul Karim. Arti yang pertama tadi Al-Quran bacaan. Arti yang kedua hudan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Apa tuh petunjuk? Yaitu Al-Quran. Buku panduannya Al-Quran, kitab sucinya Al-Quran. Selain qiraah tadi, Al-Quran nama lain juga hudan, petunjuk. Hei, hati lagi gelisah nih, lagi gundah gulana nih. Buka usaha belum tentu nih usahanya omsetnya naik atau tidak. Lagi mau mau nikah, lagi usia sudah lanjut 45, 30. Ternyata belum dapat jodoh juga. Nih, jangan gelisah. Jangan ragu, jangan sampai ada dalam diri kita keyakinan bahwasannya hidup akan kacau balau. Tidak. Rumusnya bagaimana? Hudan, petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quranul Karim. Sudah ada semuanya di sana. Masya Allah. Sampai di Al-Quran itu ada dijelaskan bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita berbicara. Masya Allah. Bagaimana cara kita untuk melakukan kehidupan sehari-hari supaya tenang, damai, tentram, ada di Al-Quran. Bagaimana cara kita menghadapi kaum-kaum yang membenci kita, umat muslim, ada di Al-Quran. Masya Allah. Kembali pada Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Makna yang ketiga, Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad, yaitu kalam Allah, firman Allah. Al-Quran firman Allah. Firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, artinya kita sedang komunikasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sayang, sungguh sayang, kadangkala umat muslim ini lupa identitas. Apa identitasnya? Muslim, mukmin, muttaqin. Muslim dia Islam, sedangkan kitabnya umat muslim ada Al-Quran. Jadi kadangkala lupa identitas. Lagi gelisah, bukannya bukan Al-Quran, tapi malah main handphone. Pagi-pagi main handphone, siang ke HP lagi, sore main HP lagi, malam juga seperti itu. Kapan baca Al-Qurannya? Jadi wajar kalau sekarang kita banyak melihat orang, kondisi zaman sekarang, banyak yang gelisah, banyak yang bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat berita, Masya Allah. Dari pagi berita, pagi-pagi sudah lihat itu televisi berita. Di berita sudah muncul di sana pembunuhan, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Gara-garanya hati. Ada penyakit hati, gelisah, gundah gulana, kacau hidupnya. Kalau kembali pada Al-Quran, tidak mungkin. Hudan, petunjuk itu Al-Quran. Bukankah Allah sampaikan dalam Al-Quran?
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, gitu ya. Ini kalau hati tenang, hati damai, hati tentram, itu akan memunculkan ke dalam pikiran juga tenang. Hati gelisah, gundah gulana, tidak menentu. Jantung detaknya tidak teratur, pompaan darah tidak teratur. Kalau lihat dari medis, pompaan darah tidak teratur, muncul berbagai macam penyakit. Hipertensi, darah tinggi, gula darah naik, lalu kemudian bisa terserang stroke tuh. Dan malahan dari konsultasi dari beberapa dokter dinyatakan bahwasanya ada penyakit miom, penyakit yang lainnya seperti darah tinggi, migrain, itu dari hati yang tidak tenang, memunculkan penyakit. Jadi bukan hanya sakit hati, tapi sakit fisik juga kena. Maka ayo benar-benar di sini saya mengajak pada diri saya terutama, dan juga hadirin sekalian untuk kembali pada Al-Qur'anul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan Allah turunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifa', yaitu obat penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, juga rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah janji Allah di Al-Quran. Allah di sana munculkan syifa, penawar obat. Makanya di zaman dulu muncul, sampai sekarang juga banyak yang melakukan pengobatan dengan Al-Quran, Quranic healing. Salah satunya dengan metode ruqyah. Banyak orang dengan Masya Allah belum punya anak dan penyakit-penyakit yang lainnya, stroke dan lain sebagainya. Ada yang dengan metode Al-Quran, membaca Al-Quran, didengarkan Al-Quran dengan niat yang ikhlas, dengan niat tulus, hanya mendapatkan rahmat Allah. Atas izin Allah, sembuhlah penyakitnya. Malahan zaman dulu, ketika zaman dulu para sahabat, dari Sa'id Al-Khudri itu yang masyhur ya, hadisnya sahih, bahwasanya di sana sahabat berperjalanan, lalu di tengah jalan berhenti di sebuah kaum, sebuah desa, tetapi tidak menerima. Akhirnya diusirlah, berangkatlah sahabat. Tetapi pimpinan kaum itu digigit oleh hewan yang berbisa. Tidak ada obat. Akhirnya dicari, para sahabat dipanggil kembali, ya, didoakan dengan ruqyah. Ya, dibacakan ayat Al-Fatihah, diusapkan terhadap yang lukanya, sembuh atas izin Allah. Diberikan di sana itu hadiah daripada pimpinan kaum itu. Nah, Rasul mengiyahkan, membolehkan perilaku itu. Nah, Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Apalagi ini penyakit hati. Dengan mendengarkan Al-Quran saja nih hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, hormon endorfin di dalam otak ini Masya Allah berproduksi banyak. Hormon endorfin ini untuk kebahagiaan, kesenangan. Sehingga ketika otak ini hormon endorfinnya banyak tercurah, maka sehatlah yang muncul. Sekali lagi yuk kita kembali pada Al-Quran. Ini ada pemahaman yang kurang tepat, bahwasanya orang memahami, kenapa kamu tidak baca Quran? Kenapa kamu tidak khatam Quran? Oh, saya belum lancar. Saya belum paham. Apakah membaca Quran harus lancar dulu? Apakah membaca Al-Quran harus paham dulu? Tidak. Itu pemahaman yang kurang tepat. Iqra, bacalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran ma safaratil kiram al-bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan berada di surga bersama para malaikat. Ya. Walladhi yatata'ata fihi wa huwa syaqun 'alaihi. Falahu ajran. Yang mana dia ketika ada orang yang membaca dengan terbata-bata, tidak lancar membacanya, yatata'ata fihi, tetapi dia berusaha terus, maka lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Jadi membaca Al-Quran tidak menunggu harus paham dulu, tidak menunggu harus lancar dulu membaca, tetapi
mulai dari sekarang. Yuk baca Quran, bawa Al-Quran, baca, tenang hati, damai hati, insya Allah. Targetkan sehari bisa membaca Al-Quran. Sekarang kan kita dalam situasi saat ini, sekolah ya belum masuk, situasi saat ini ada hal-hal yang memang kita banyak lalai, banyak nganggurnya. Pagi-pagi sesudah subuh itu masuk ke waktu kerja, bisa ada yang jam 7, jam 8. Itu waktu di sana itu waktu yang paling bagus. Baca Al-Quran. Hebat. Ba'dal maghrib, ba'dal subuh, ketika membaca Al-Quran itu momen yang bagus untuk kecerdasan otak. Itu yang kedua, yaitu qiraatul Quran. Yang ketiga, rumusnya ketika hati sedang gelisah, ketika hati ada penyakit di dalam hati, maka yang ketiga rumusnya ikhla'ul batin, mengosongkan perut. Makna lain dari kosongkan perut itu adalah qillatul akli, sedikit makan, atau as-siyam, as-saum, ya, saum, berpuasa. Rasul sampaikan dalam hadisnya, as-siyam junnah fala yarfuth wala yajhal. Saum itu adalah perisai, tameng yang mengalau berbagai macam di sana hawa nafsu. Makanya kata siyam itu diartikan dengan menahan, tahan. Itu perisainya di sana. Fala yarfuth wala yajhal. Janganlah berbuat buruk, janganlah berbuat maksiat di sana. Itu perisai karena saum itu. Makanya dalam hadis lain disampaikan, ketika engkau sedang saum, ada orang lain yang mengajak berkelahi, yang mengajak perbuatan buruk, qul inni shaimun, katakanlah saya sedang saum. Masya Allah. Sampai kata Rasul, barang siapa yang tidak kuat menahan untuk berbuat hubungan suami istri, lalu belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena puasa itu bisa menurunkan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu junnah, saum ini adalah perisai. Dari apa perisainya? Dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Saya singkat, penyakit hatinya itu adalah AIDS ya. AIDS. Itu penyakit hati. Apa saja itu penyakit hati? A-nya angkuh. Ini penyakit hati. Angkuh. Orang disuruh sujud, tidak mau sujud. Orang disuruh taat, tidak mau taat. Orang disuruh baca Al-Quran, tidak mau baca. Orang dinasihati, punya ilmu tinggi, lalu kemudian dinasihati, ilmu tinggi, dinasihati sama orang di bawahnya, dia tidak mau mendengarkan nasihatnya itu. Nah, ini angkuh nih. Seperti karakter siapa? Angkuh, syaitan, iblis. Dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kullum ajma'una illa iblis. Ketika Allah menciptakan manusia, Adam dari tanah, kemudian disuruh sujud semuanya. Sujud semua makhluk, sujud para malaikat, illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Iblis itu angkuh. Iblis dikatakan, Allah berfirman, qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Iblis, kenapa engkau tidak mau bersama orang yang sujud, bersama makhluk yang sujud? Maka iblis itu menyatakan, apakah saya harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api, lebih tinggi derajatnya? Bukankah itu angkuh? Maka kalau ada orang angkuh, itu penyakit hati. Penyakit hati. Makanya di sini salah satu untuk menurunkan penyakit itu dengan ikhla'ul batin, saum. Insyaallah saum ini bisa menurunkan benar-benar. Libido bisa turun di sana ya. Tidak terlalu banyak picuan-picuan. Karena kan mengistirahatkan. Istirahat daripada makanan. Sehingga kalau banyak makan, ini ya nafsu syahwat ini bisa memuncak. Unsur hewaninya dimakan. Di sana ada makanan-makanan yang mengandung unsur hewani. Dimakan, maka mau tidak mau ada yang dari unsur hewani itu yang masuk. Jadi ikhla'ul batin, qillatul akli, ini sebagai kunci untuk hati menjadi tenang. A-nya angkuh. Yang kedua iri. Iri nih. Orang lain beri kulkas, kita yang ngirinya. Dia sudah beli kulkas. Saya kapan beli kulkasnya? Dia sudah beli mobil baru. Saya kapan? Dia sudah beli motor baru. Saya kapan? Iri sama orang lain. Saya buka usaha. Dia usahanya sama. Dia omsetnya tinggi. Masya Allah. Ini iri. Makanya ini penyakit hati. Ikhla'ul batin. Kosongkan supaya kita tidak iri sama orang lain. Saum itu hakikat yang lainnya adalah manfaat yang lainnya. Itu merasakan
Rasa laparnya juga orang-orang miskin yang memang orang miskin itu sudah terbiasa dengan saum. Orang-orang yang di luar kemampuan, mereka tidak mampu beli makanan yang baik, mereka kelaparan. Oh, masih banyak yang kelaparan. Masih banyak orang yang sehari itu cuma dapat 5.000. Masih banyak orang yang sehari malahan dapat ya kurang dari sana, insyaallah. Jadi kosongkan perut, ayo kita latihan. Di Ramadan kita dilatih, 30 hari kita dilatih. Hadirin rahimakumullah. Dengan hati yang tenang ya. Dengan tadi jalan rumus tadi, ikhlaul batin, perut kita kosong. Syahwat kita diturunkan, hati tenang. Hati damai. Sehingga kembali ke yang tadi rumusnya, hati tenang, hati damai. Pikiran jadi tenang, penyakit tersingkir. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkah. Yang keempat, ini rumus supaya terhindar ataupun terhindar daripada kegalauan, kegelisahan, dari penyakit hati. Yang keempat adalah qiyamul lail. Bangun tengah malam untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu kebiasaan para anbiya, para nabi, kebiasaan para sahabah, kebiasaan para waliullah, kebiasaan para alim ulama, para kiai, kebiasaan orang-orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk hadirin sekalian termasuk orang yang saleh. Bangun tengah malam. Setan ini, ada setan yang mengganggu di siang hari dan malam hari. Dan ternyata setan yang mengganggu di malam hari ini lebih kuat. Kenapa? Kalau di siang hari dia lebih mudah. Banyak aplikasi-aplikasi ya, aplikasi yang digunakan oleh setan. Kayak TV itu kan aplikasi setan. TV-nya, lalu handphonenya dan lain sebagainya. Kalau malam, setan waktu malam hari dia berusaha untuk merapatkan matanya, menutup telinganya, memberatkan tubuhnya. Sehingga pada waktu jam 2 kadang-kadang ada yang pasang alarm ya. Alarmnya 3 kali. Alarm pertama hidup, dimatiin, masih ngantuk, tidur lagi. Alarm kedua hidup, dimatiin, tidur lagi. Alarm ketiga hidup, dimatiin, tidur lagi. Datang alarm yang keempat, man rabbuka, malaikat yang bangunin. Kalau gitu bagaimana? Ya, makanya kita sampaikan di sini bahwasanya Nabi memberikan sebuah solusi untuk hati kita menjadi jernih, sehat kita hati dengan qiyamul lail. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ada beberapa ya, Allah anjurkan di sana kata-kata wa minal lail wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana. Dan dari sebagian waktu malam, fasjud lahu, sujudlah pada Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu lailan tawila, lalu bertasbihlah pada Allah di waktu malam yang panjang. Sujud, bertasbih pada Allah. Coba kita bayangkan saja. Sujud pada Allah di waktu malam yang mana orang lain lagi pada tidur. Suasana sedang hening, kondisi sedang sejuk banget. Kita bangun tengah malam, jam 2, jam 3. Bangun tengah malam, lalu berwudu, lalu gelar sejadah, sujud pada Allah. Bayangkan saja, apakah tidak muncul ketenangan pada waktu itu? Di mana siang harinya hiruk pikuk kehidupan begitu dahsyat. Orang lain sibuk mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja, urusan dunia ada dipikirkan. Tapi di waktu malam hari bayangkan, bangun tengah malam, sujud, berdoa, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan saja, bayangkan saja. Apakah muncul ketenangan dalam diri, kedamaian dalam diri? Hanya kita bersama Allah Subhanahu wa taala, diiringi para malaikat itu yang menemani. Tentunya di sana waktu yang tepat. Dan Masya Allah, menurut penelitian disebutkan di waktu sujud tahajud malam hari itu dahsyat. Hormon endorfin kembali lagi, memproduksi hormon yang begitu banyak di sana. Sehingga disebutkan orang yang sering sujud waktu malam hari, sering tahajud bangun malam, itu disebutkan akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang yang sering bangun tengah malam, tahajud, sujud di waktu malam hari, wasabbihu lailan tawila,
bertasbih pada Allah di waktu malam yang panjang, maka itu beberapa penelitian menyatakan orang yang seperti itu kalau sakit akan cepat sembuh dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada orang yang seperti itu akan merasakan kebahagiaan yang tidak orang lain rasakan. Masya Allah. Maka harus latihan yuk. Latihan bangun tengah malam. Di sana dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit bumi. Allah turun ke langit bumi. 3 yang Allah sampaikan. Ya. Barang siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Barang siapa yang meminta, Allah beri. Barang siapa yang beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Ini istimewa dan kita jarang sadari. Maka dari majelis ini, ayo saya pribadi kembali mengingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian supaya kita bisa mampu bangun tengah malam, berdiri untuk salat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat di sana, ada tasbih, zikir, wirid pada Allah, ada juga baca Al-Qur'an. Karena waktu baca Al-Qur'an di waktu itu diperhatikan, disaksikan. Masya Allah. Kalau punya sakit hati, dalam hatinya ada sakit, gundah gulana gelisah, yuk bangun tengah malam, minta sama Allah. Tadi 3, berdoa Allah kabulkan, yakin tuh. Kalau minta Allah beri. Kalau memohon ampun kita banyak dosa, ya Rabb saya banyak dosa ya Allah, maka di sana Allah ampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, itu yang keempat dan yang terakhir. Yang terakhir disampaikan di sana obat hati adalah bermunajat di waktu subuh. Sudah beres kita salat tahajud tadi, disambung dengan salat subuh. Di sana kita duduk dulu. Kebiasaan para anbiya, para nabi, kebiasaan Nabi Muhammad dengan para sahabat juga. Kebiasaan orang-orang yang saleh, salihun. Para ulama, kebiasaan para waliullah. Apa yang dilakukan? Ba'da subuh tidak langsung berangkat. Tidak langsung bangkit keluar. Tapi dibiasakan di sana ba'da subuh beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Maka saya akan berikan rumus ini. Ayo kita ada pegangan. Setelah subuh itu kita ada pegangan nih, yang dipegang, yang dibiasakan oleh kita ba'da subuh. Apa yang dibiasakan oleh kita? Amalan saleh. Ba'da subuh jangan dulu langsung, kalau perempuan jangan dulu langsung kamu kena. Jangan dulu langsung beres-beres. Jangan, tapi ba'da subuh gunakan waktu untuk kita jadikan pegangan amalan pada Allah. Apa di sana? Zikrullah. Apalagi baca Al-Quran. Ini kalau sudah dijadikan pegangan, Masya Allah, dijamin hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tentram. Sekarang itu Masya Allah yang menjadi fitnah bagi kita adalah berbagai macam fasilitas duniawi. Ya, fasilitas duniawi menjadi fitnah buat kita. Maka jadikan waktu subuh itu, kalau ada dalam peribahasa Arab itu, as-subhu mabda'u syughli. Bagi kaum muslimin, subuh itu awal daripada mulainya kesibukan. Awal dari mulai kesibukan tuh ya, subuh itu. Mulai. Tapi kadangkala, Masya Allah, ini sebagiannya tidak semua umat muslim terlena dengan fasilitas hidupnya. Selimutnya yang tebal, ya, kasurnya yang empuk, bantalnya yang nyaman, Masya Allah. Belum lagi ada AC-nya yang dingin, sehingga membuat nyaman tuh ya. Sehingga azan ketutup telinganya, bangun jam 7. Bangun jam 7, ini mau sholat subuh. Akhirnya karena sudah terang, kamarnya ditutupi, jadi gelap tetap. Jadi dikatakan, saya tetap di waktu gelap-gelap ini sholat. Padahal kamarnya ditutup-tutup. Masya Allah. Jadi ini yang terjadi pada kita. Kita hilang identitas. Umat muslim ayo. Kebiasaan Rasul, kebiasaan Nabi adalah bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau orang yang bisa bangun tengah malam, hati lagi gelisah, gundah gulana, insya Allah di sini akan merasakan kedamaian dalam hidup. Damai rumusnya tadi, tentram, hati tenang, pikiran tenang, fisik pun akan menjadi tenang. Maka Rasul sampaikan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk, jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging itu namanya hati. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan nih hari ini yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan siapapun saudara kita, teman kita, Allah tenangkan, tentramkan hati kita. Allah damaikan hati kita sehingga kita sehat, terhindar dari penyakit hati dan juga penyakit fisik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadikan sebuah pelajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.